Baiklah, mungkin Rosita ada berhalangan. Oke, berarti dia pelajar. Eh, Oke, Hasan boleh. Ambil alih Hasan ya. ya Pak. Oke, Aduh, mana? silakan. Coba diulangi pertanyaan dari saudari Rika. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah ada manfaat dari zat adiktif dan bagaimana cara kita tuh agar tidak terjerumus dalam zat adiktif yang berbahaya itu, yang penyalahgunaan. Kemudian gimana cara agar kita tahu kalau makanan ataupun minuman itu mengandung zat adiktif gitu, San. Oke, baiklah. Terima kasih saudari Rika. Yang mana pertanyaan dari saudari Rika ini mengenai apakah ada manfaat dari zat adiktif tersebut. Sedangkan banyak kita dengar bahwa zat adiktif itu banyak merugikan, gitu kan. Nah, dan bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa suatu makanan itu ada zat adiktifnya atau tidak, gitu. Dari kepada teman-teman yang ingin bertanya masih ada satu lowongan. Saya, Baiklah, saudari Rinianti dipersilakan. Lagi dong. nah baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi yang mau saya tanyakan, tadi kan ada tuh pembahasan mengenai apa langkah-langkah untuk orang apa tadi tuh lupa. Nah tapi intinya gini, misalnya kan kita tuh kawan kita atau saudara kita mulai berhenti untuk mengkonsumsi zat adiktif itu, tentu kan kayak ada efeknya gitu kan ke badan dia atau ke sikap dia tuh kan ada efeknya pas awal-awal dia berhenti itu kan. Nah terus tuh seandainya kita lagi di dekat dia gitu kan, terus dia lagi mulai belajar itu, terus untuk berhenti gitu, apa yang harus kita lakukan ketika dia tuh terjadi perubahan-perubahan pada sikapnya, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita diam aja atau kayak mana? Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Saya belum nangkap pertanyaan dari saudari Nia ini. Gini loh, misalnya kan Hmm, ada kawan kita gitu kan. Terus ada tuh tuh. dia tuh awalnya pecandu dari zat adiktif ini, ya. Hmm, Nah, udah gitu, dia tuh mau belajar berhenti gitu dari mengkonsumsi zat adiktif, ya kan? Nah, terus kan kalau orang yang dari pecandu itu mau berhenti, pasti kan kayak ada efeknya, gitu kan? Ketika dia nggak mengkonsumsinya. Nah, entah itu efeknya dari sikap dia, kayak gitu kan? Entah nanti tiba-tiba dia marah-marah, kan kayak gitu kan? Nah, hmm. atau perilaku-perilaku lain gitu yang di luar kesadarannya. Nah, terus apa sih yang perlu kita lakukan gitu ketika hal itu terjadi gitu? Oh, saya coba simpulkan pertanyaan dari saudari Nianti, yang mana untuk apa keterangannya itu ada seseorang yang ketika itu dia pecandu berat, misalnya pecandu rokok, terus dia mencoba untuk berhenti. Nah, untuk berhenti dari kecanduan itu, dia terjadi perubahan baik itu dari sikap maupun perilakunya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang ataupun teman ketika kita menghadapi perubahan yang terjadi pada seseorang yang pecandu tadi, gitu kan? Oke, baiklah, terkumpul 3 pertanyaan. Yang pertama dari saudari Sirayunita, yang mana pertanyaan dari saudari Sirayunita yakni eh, bagaimana sih cara untuk apa memberhentikan orang yang perokok, pecandu akut gitu ya, dengan rokok gitu. Oke, 2020 ya. Apakah ada terapinya gitu? Terus pertanyaan dari saudari Lika, apakah ada manfaat dari zat adiktif ini gitu? Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa di suatu produk makanan itu ada zat adiktifnya? Terus pertanyaan dari saudari Nia,
bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi pada seseorang yang ingin merubah kebiasaannya dari pecandu menjadi tidak pencandu gitu. Pada pemakalah dapat dipahami pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Baiklah, boleh langsung jawab moderator. Oh, silahkan. Alhamdulillah kalau begitu. Pertanyaan dari siapa? Pertanyaan dari Vira Yunita. Baiklah, silakan dijawab. Dan kepada saudari Vira Yunita harap menyimak. Tadi Vira Yunita menanyakan bagaimana cara untuk mengatasi perokok akut, yaitu apakah ada terapinya juga. Jadi dalam mengatasi seseorang yang perokok akut itu ataupun cara menanganinya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengelola stres, di mana kan stres itu bisa menjadi salah satu nih alasan seseorang untuk memilih untuk merokok. Biar mungkin rasa stresnya itu hilang, mungkin dia untuk tenang sementara, karena kan nikotin itu mempunyai rasa puas yang sementara gitu kan. Terus jadi kalau setelah seseorang itu merokok, seseorang itu akan merasa rileks gitu. Jadi ada beberapa cara untuk meredakan ketegangannya itu, seperti mungkin bisa dia mendengarkan musik, melakukan yoga ataupun pijat ringan gitu, agar dia itu tidak mengalami stres gitu kan. Dia bisa mengelola ataupun mengontrol dari stresnya, agar dia tidak menggunakan ataupun mengkonsumsi nikotin ataupun dari rokok tersebut. Kemudian yaitu hindari pemicu. Nah, jadi di sini sedapat mungkin kita tuh menghindari faktor ataupun kebiasaan yang dapat membuat orang tersebut itu kembali merokok, seperti dia berkumpul dengan teman-teman dia yang sesama perokok ataupun lingkungan dia, kemudian teman-teman minum kopinya, tongkrongannya, dan minum ataupun menggunakan zat adiktif lainnya. Kemudian yang ketiga itu ini juga termasuk dari pertanyaan Vira Yunita tadi, yaitu terapi penggantian nikotin, yaitu nikotin replacement therapy atau NRT. Nah, jadi NRT ini adalah salah satu cara agar bisa berhenti merokok. Jadi ada unsur nikotin yang digunakan tapi tidak mengandung tar, karbon monoksida, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Jadi media NRT ini yaitu bisa kayak seorang perokok tuh bisa dikasih permen karet ataupun permen yang lainnya, dan bisa juga menggunakan plester yang ditempelkan pada kulit. Kemudian libatkan keluarga dan teman dekat. Salah satunya itu faktor yang mempengaruhi itu adalah lingkungan dan teman dekatnya. Di mana dukungan dari keluarga dan teman dekatnya itu sangat mempengaruhi, yaitu sangat berperan dalam membantu seseorang itu untuk berhenti merokok. Kemudian ada namanya terapi perilaku. Jadi cara berhenti merokok melalui terapi perilakunya itu adalah konseling yang membantu seseorang itu untuk fokus pada strategi berhentinya merokok. Kemudian membersihkan rumah. Jadi seseorang itu harus mungkin membersihkan rumah dari aroma-aroma rokok dan segala hal yang dapat mendukung seseorang itu untuk merokok kembali gitu. Dan yang ketujuh itu ialah olahraga. Jadi olahraga ini dapat mengurangi dan mengalihkan hasrat akan nikotin. Kemudian yaitu pola makan sehat. Tentunya kan pola makan sehat itu juga mempengaruhi. Jadi cara berhenti merokok seseorang itu bisa mengonsumsi pola makan yang sehat. Kemudian yang terakhir yaitu adalah terus berusaha sampai ia berhenti merokok. Jadi sekian penjelasan saya, sekian terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Risma sebagai pemateri telah menjawab pertanyaan saudari Surayunita dengan cukup panjang lebar ya. Nah, kita kembalikan kepada saudari Surayunita, bagaimanakah? Apakah ada tanggapan? Sudah paham? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Pada teman-teman yang ingin menambahkan dan lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi, ada yang menambahkan? Baiklah, saya rasa. Oh, baiklah. Alhamdulillah. Ada yang menambahkan saudara Rangga? Kepada saudara Rangga dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Saya tambahkan sedikit aja mungkin terapi apa yang cocok ya untuk gangguan orang-orang yang sering
perokok akut gitu. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan terapi apa namanya, hipnoterapi. Cuman ini kurang apa ya, kurang ya gimana lah. Pokoknya kan kalau kita ketahui proses hipnoterapi itu kan kayak seperti hipnotis gitu kan. Jadi dulu pernah cerita sedikit ya. Saya dulu pernah ngikutin acara kayak seminar gitu kan tentang hipnoterapi. Kemudian dikumpulkan ada beberapa pemuda, di mana pemuda ini perokok akut. Nah, kemudian saya ditunjuk sebagai apa namanya diuji coba gitu, disangkanya saya perokok. Nah, kemudian di situ dites di hipnoterapi. Nah, dalam hipnoterapinya ini dia seperti ya yang di hipnotis gitu, disuruh merem, suruh pikirkan tentang rokok, bagaimana dampaknya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu mereka ditanya tentang apakah Anda ingin merokok kembali. Nah, di situ rata-rata mereka jawabnya tidak, dan saya sendiri kurang yakin ya, karena mungkin belum tahu jelas tentang konsepnya. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari apa namanya, terapi untuk menghilangkan gangguan apa namanya perokok akut gitu kan. Satu hipnoterapi yang kemudian bisa kita gunakan tentang terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya ya tentang terapi CBT, diantaranya untuk menangani penyalahgunaan alkohol. Nah, alkohol ini kan dia mengandung zat adiktif atau apa namanya, untuk kecanduan gitu kan. Nah, rokok pun demikian. Mungkin dari tes ataupun apa namanya, terapi CBT ini juga bisa digunakan untuk gangguan apa namanya, perokok akut gitu. Ya, itu saja tambahannya. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Saudara Rangga atas penambahnya. Baiklah, mungkin jawaban Rangga sudah mewakili jawaban dari pertanyaan Saudari Yusra Yunita. Selanjutnya kepada pemateri, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Lika atau Saudari Mia? Saya ada 2 pertanyaan lagi. Baiklah, saya akan mengulang pertanyaan dari Saudari Lika, yang mana pertanyaan dari Saudari Lika, apakah ada manfaat dari zat adiktif dan bagaimana cara kita mengetahui zat adiktif itu ada di suatu produk atau tidaknya gitu kan. Kalau pertanyaan dari Mia, bagaimana cara menyikapi perubahan sikap orang yang ingin mengubah dirinya dari pecandu menjadi normal kembali. Nah, yang mana kita ketahui bahwa setiap orang yang ingin berubah itu pasti akan memiliki sikap perubahan, baik itu dari emosinya maupun moodnya gitu kan. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Kepada teman-teman juga boleh untuk memikirkan jawabannya, karena untuk berpikir sendiri itu lumayan berat kawan-kawan. Oke, baik moderator, boleh saya langsung jawab pertanyaan dari Saudari Lika? Baik, silakan kepada Saudari Zanizar. Nah, Saudari Lika kan nanya manfaat dari zat adiktif itu apa gitu kan. Nah, Ya. manfaat dari zat adiktif itu lebih banyak ke bidang kesehatan gitu. Bidang kesehatan gitu. Contohnya sebagai obat bius untuk menghilangkan rasa nyeri, terus mengurangi rasa tegang atau menghilangkan refleks batuk kayak gitu. Lebih ke bagian kesehatan sih. Nah, untuk mengetahui apakah makanan atau minuman itu mengandung zat adiktif itu, salah satunya itu kan ciri-cirinya itu makanan tersebut tuh tahan lama dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kemudian kita bisa lihat dari komposisinya. Kita bisa lihat dari komposisinya. Contohnya itu seperti ini. Kadang di makanan-makanan ringan tuh ada komposisinya itu berbahasa kimiawi gitu kan. Kayak garam misalnya pakai ditulis sama orang ini natrium klorida gitu. Terus kayak vitamin C dibuat
ascorbat, terus vitamin E dibuat alfa tocoferol. Nah, seperti itu. Terus ada juga yang mengandung pemanis buatan, misalnya seperti gula ataupun sirup jagung. Mengandung MSG juga. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana kita bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus untuk menggunakan zat adiktif. Pertama itu kita harus tahu contoh dari zat adiktif itu apa saja gitu. Kemudian kalau misalnya kita ditawarkan dari orang asing dan menurut kita yang ditawarkan oleh orang tersebut asing di pengetahuan kita harus terlebih dahulu cek ke dokter misalnya. Terus lebih sering browsing sih, cari-cari di internet soal-soal zat adiktif seperti itu. Baiklah, terima kasih Saudari Zanizar atas penjelasannya. Saudari Likawati, bagaimana? Alhamdulillah. Baiklah. Nampaknya Saudari Likawati sudah mengerti dengan jawaban Saudari Zanizar. Dari teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau masih ada yang kurang dari jawaban Zanizar tadi? Ingin ditanyakan kembali gitu? Baiklah, saya rasa teman-teman sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Saudari Zanizar. Alhamdulillah, sudah 2 pertanyaan terjawab oleh kelompok 9. Tersisa 1 pertanyaan lagi, yakni dari Saudari Nianti Susanti. Yang mana pertanyaan beliau, bagaimana cara menyikapi perubahan sikap orang yang ingin berubah dirinya dari pecandu menjadi normal, yang mana sering terjadi setiap orang yang ingin berubah itu pasti akan mengalami perubahan sikap. Contohnya seperti mudah marah, mudah tersinggung. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nianti, yaitu bagaimana nih cara kita sebagai teman ataupun kerabat ataupun saudara jika orang-orang terdekat kita itu sudah berhenti tidak menggunakan lagi zat-zat adiktif ataupun berhenti terhadap kecanduan yang mengandung zat adiktif. Memang salah satu faktor yang mempengaruhi itu ialah teman dekat ataupun keluarga, di mana kita tuh harus memberikan dukungan gitu. Jika mereka seperti ini kecanduan narkotika gitu kan ataupun ganja kan nggak maksud itu pulihnya itu kan secara perlahan gitu, nggak bisa langsung gitu. Contohnya kita ambil seperti kayak film nih, saya mohon maaf ya, film Almarhum BJ, dia kan dulu pernah kecanduan narkotika apa segala macam kan, obat-obat yang terlarang gitu, di mana di situ posisi istri dia itu selalu kayak mengasih motivasi gitu, kalau dia misalnya lagi marah-marahnya itu seperti kayak disiramin air gitu biar tuh mereda gitu kan, maksudnya itu kayak rasa simpati kita nggak boleh menjauhi dia, nggak boleh meninggalkan dia, kita harus membantu dia, mendukung, memberi motivasi, kalau bisa mengajak dia untuk cara hidup sehat, melakukan hobi-hobi yang positif gitu. Kalau dia pun agak tersinggung gitu kan, kita juga harus memahami gitu kondisi dia itu seperti apa, harus ada rasa simpati dari diri kita sendiri gitu terhadap orang-orang terdekat kita gitu kan. Dan kita juga mengajak dia kepada hal-hal yaitu melakukan hobi-hobi yang positif, misalnya melakukan kesenangan dia entah berolahraga apa gitu, pokoknya dibawa yang ke positif, dan kalau bisa jauhi dia dari lingkungan yang mengajak dia untuk melakukan ataupun mencoba lagi menggunakan dari zat adiktif tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Risma pemateri. Kepada Saudari Mianti, apakah ada yang ditanggapi? Sudah pas. Sudah pas? Nggak lebih, nggak kurang? Oke, baiklah. Alhamdulillah ya. Atau teman-teman masih ada yang ingin menanggapi? Baiklah, kalau tidak, saya rasa cukup. Saya rasa sudah 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 cukup.
Atau wah ini jawabannya kok masih begini, kurang lengkap gitu jawabannya. Atau teman-teman sepertinya Rangga nggak sabar lagi. Oh tidak ya Rangga ya. Oke, baiklah. Pada teman-teman yang lain, oke, alhamdulillah ternyata pertanyaan sudah terjawab 3. Oke, kalau nggak ada lagi, nggak apa-apa nanti saya ulas sedikit ya. Iya Pak, baiklah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pertanyaan ketiga-tiga sudah terjawab. Semoga dengan apa yang terjawab oleh pemateri dapat kita pahami sama-sama. Dan saya selaku moderator mohon maaf ya jika terdapat kesalahan dalam berbicara dalam memimpin diskusi ini, dan forum diskusi ini saya kembalikan kepada Bapak. Pada Bapak dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa rasulullah ba'da. Segala puji milik Allah, salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sama-sama bermohon kepada Allah semoga senantiasa Allah curahkan kepada nabi kita dan keluarganya hingga yaumul akhir kelak ya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Baik, sedikit saya review ya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lengkap mengenai jenis-jenis zat adiktif ya, atau yang kita kenal narkoba ini, kemarin sudah saya sampaikan sebetulnya di kelas B ya. Cuman saya ulas saja, nanti kalau mau menyimak lebih lengkap ada di situ nanti. Jadi begini, mengenai ketergantungan ya terhadap zat adiktif ya, atau yang sering kita kenal dengan candu ya, terhadap narkoba. Narkoba itu kan jenis-jenis narkotika dan sejenisnya itu ya, dan obat-obat terlarang lainnya itu. Jadi banyak jenisnya. Pak, mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak. Kecil, yang lain gimana? Sama? Sama Pak, suara Bapak kecil. Kalau pakai headset besar. Kalau saya alhamdulillah Biar dengar. Ya, ini saya pakai handsfree dan sudah saya taruh di mulut saya mic-nya. Ya, cuman gambar saya memang tidak bisa nampak di situ. Ya, karena kameranya bermasalah laptop nih. Oke, jadi berbicara mengenai zat adiktif, itu ada beberapa istilah yang sering kita dengar mengenai obat ini ya. Ada namanya drugs ya, atau narkoba itu ya. Narkoba itu kan narkotika, kemudian obat-obatan berbahaya dan zat adiktif lainnya yang berkaitan dengan candu ini, yang menyebabkan candu ya. Jadi kalau yang dirilis oleh BNN itu, Badan Narkotika Nasional itu, jenis zat adiktif ini banyak ya. Tidak hanya yang kita kenal kayak morfin, heroin, ya, ekstasi ya, dan seterusnya itu. Tapi ada juga nanti di makanan ya. Contoh micin itu ternyata masuk dalam itu. Kemudian ada lagi jenis-jenis pengawet tertentu ya, sehingga makanan itu bisa tahan lama. Ternyata banyak jenisnya. Belum lagi yang dari tanaman, ya, belum lagi yang dari buah-buahan. Ternyata di buah-buahan ada juga mengandung itu. Oke, jadi berkaitan dengan zat adiktif ini kan mata kuliah kita psikologi abnormal ya. Jadi zat adiktif ini secara umum ada 2 ya dalam pemakaiannya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ya, kalau dibolehkan itu biasanya itu dalam konteks ilmu kedokteran. Ini sering dipakai ya, bahkan untuk obat-obatan itu banyak. Misalnya obat penenang, anestesi itu ya. Itu kan terbuat dari zat adiktif itu, tapi kemanfaatannya untuk menolong orang ya dalam ilmu kedokteran. Dan juga obat-obatan. Jadi kalau dilihat dari ingredientnya itu ya, itu banyak di situ mengandung
zat-zat adiktif ya yang kadang kita tak tahu karena bahasanya memang bahasa-bahasa kimia gitu ya. Nah, apalagi contoh obat tidur itu bisa masuk kategori obat adiktif. Makanya penggunaan obat tidur secara berlebihan itu tidak dibolehkan oleh dokter. Bahkan sekarang ada yang terbaru lem ya. Nih pengalaman kecil siapa nih yang sering lem? Ya alasannya untuk bikin layang-layang tapi dihirup ya. Ini juga ternyata bisa menimbulkan kecanduan. Saya dulu punya tetangga tuh. Jadi di kamarnya itu semuanya udah, saya kira itu pilnya. Tapi pil kok sebanyak itu gitu. Jadi di dinding kamar itu semua isinya. Ternyata itu lem. Ya lem apa tuh? Lem kambing kalau nggak salah ya. Lem kambing ya. Nah, itu bisa ternyata menimbulkan kecanduan. Jadi dari baunya tuh. Jadi sekarang alternatifnya ternyata kalau nggak mampu beli narkoba kan mahal ya. Heroin, ekstasi itu mahal. Jadi belilah lem tuh. Ya. Oke, jadi jenisnya banyak gitu ya. Kemudian eh penggunaannya itu menjadi abnormal, ya menjadi tidak boleh, ya menjadi dilarang baik secara hukum maupun secara medis dan secara agama, ya jika tidak tepat, ya. Kalau dalam agama kita jelas ya dalam Quran itu ada dalam surah Al-Maidah itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu dan seterusnya itu. Bahwa khamar itu dilarang. Khamar dalam konteks ini kita memaknainya lebih dekat dengan alkohol gitu ya. Alkohol berarti yang memabukkan, ya minum-minuman yang memabukkan. Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, memang dulu belum ada narkoba ya, tapi opium sudah ada dulu. Opium itu dari Cina. Jadi Cina ini dalam sejarah tercatat sebagai produsen opium terbesar dan perusak ya perusak apa nih perusak bukan hanya merusak bangsanya, dia juga merusak bangsa lain. Nah, contoh kita korban dari Cina kan. Jadi sekarang banyak yang teler kemudian kita dijajah gitu kan. Nah, termasuk pejabat kita sekarang kan banyak yang teler karena candu opium itu ya. Akhirnya mudah menjual ini menjual itu ya. Oke. Jadi di agama kita sudah jelas ya, dalam Islam sudah jelas mana yang halal mana yang haram. Nah, rokok itu kan masih subhat Pak. Ya rokok itu haram. MUI sudah menetapkan haram ya. Jadi yang merokok Anda berdosa ya. Oh saya pilih kiai saya Pak. Kiai saya bilang halal. Apa halal? Makruh ya. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Itu pun karena kiai itu udah apa namanya? Udah kelewatan merokok dari kecil mungkin ya. Jadi sampai sekarang nggak bisa ditinggalkan. Karena ada sebagian kiai itu memang nggak bisa ngajar dia, nggak bisa baca kitab dia kalau nggak merokok. Akhirnya ini kalau kondisi seperti ini wajib untuk dia ya. Ada kiai-kiai seperti itu, saya dulu di Jawa tuh begitu. Jadi kalau tak merokok tuh dia tak bisa ngajar, tak nampak dia huruf Arab tuh loh, yang kitab gundul tuh jadi gondrong jadinya ya. Jadi kacau gitu ya. Oke, kalau kondisinya seperti itu jadi wajib dia. Oke, jadi jelas ya yang al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Di antara keduanya itu ada yang meragukan gitu ya, yang nggak jelas halal haramnya. Dan saya kira di agama kita sudah jelas semua. Nah, oke. Nah, berkaitan dengan alkohol, ya, khamar ya dan sejenisnya ini termasuk obat-obatan terlarang itu diharamkan. Ya, itu diharamkan. Nah, cuma nanti ada perbedaan perlakuan. Ya, ada perbedaan perlakuan antara haramnya khamar dengan haramnya heroin, narkoba, kemudian haramnya misalnya babi, anjing itu berbeda nanti, walau sama-sama haram itu ya. Oke. Nah, jenis-jenis obat terlarang ini yang obatan dulu ya, nanti minuman. Tapi selain obatan dan minuman itu, selain obat-obatan dan khamar itu, ada juga yang membuat candu selain itu. Nanti kita lihat ya. Ini temuan terbaru. Nah, yang pertama ada namanya morfin. Morfin ini artinya dewa mimpi. Nah, jadi yang kalau orang minum memakai morfin ini dia efeknya bermimpi gitu ya, mimpi indah gitu ya. Makanya orang biasanya kalau yang menggunakan obat-obatan ini orang yang punya masalah banyak, akhirnya nggak bisa tidur. Nah, kemudian untuk membuat dia bisa tidur, tenang itu dia pakai. Kayak artis itu kan banyak yang kasusnya seperti ini. Banyak masalah akhirnya lari ke narkoba. Nah, efeknya apa? Menurunkan kesadaran ya. Kemudian bahagia yang luar biasa ya. Jadi orang bersedih gitu ya, dia bahagia. Kemudian kebingungan, berkeringat, pingsan, ya jantung berdebar dan seterusnya. Jadi efek-efek yang tak baik. Itu morfin. Kemudian ada jenis berikutnya heroin atau putau. Nah,
Ini bagi apa pelaku nih hafal semua nih ya. Nah, mudah-mudahan sih tak ada pelaku kan. Oke, putau. Apalagi pengedar. Putau ya, putau itu jenis narkoba yang hasil dari pengelolaan morfin secara kimiawi. Jadi sudah digabungkan morfin tadi sudah dikombinasikan dengan yang lain. Nah, efeknya lebih dahsyat daripada morfin ya, heroin ini. Ya, bahkan ada satu efeknya yang aneh gitu ya. Jadi efek dari pemakaian heroin ini itu keinginannya untuk berhubungan seksual itu tinggi tapi kekuatannya tak ada. Nah, ini bertolak belakang tuh ya. Keinginannya tinggi tapi kekuatan tak ada. Maka hati-hati. Nah, termasuk yang merokok juga begitu. Karena dalam merokok ada unsur ini. Ya, jadi yang perempuan besok pilih-pilih suami, jangan pilih-pilih suami yang merokok. Yang merokok tuh ya nggak lama dipakainya tuh. Ya. Jadi lihat-lihat dari sekarang. Ya, dan juga berbahaya bagi ibu hamil ini. Ini seperti ini ya. Oke. Ini supaya kalian tahu kan, besok kan kalian mengalami itu ya. Oke. Putau itu ya. Putau itu olahan dari morfin. Ya. Kemudian ganja atau marijuana. Nah, marijuana ini banyak kita temukan di Aceh nih. Di negara kita tuh paling subur di Aceh itu ya. Di Aceh itu ternyata seperti bayam itu. Jadi dia nggak ditanam gitu ya. Memang tumbuh gitu saja. Jadi orang tuh bukan berladang ganja, tapi ganjanya yang berladang sendiri gitu ya. Jadi dia berkembang biak sendiri. Karena jatuh saja bijinya kayak bayam itu langsung tumbuh dia tuh. Ya. Jadi kalau Aceh itu kebakaran mabuk se-Indonesia. Mungkin se-Asia Tenggara mabuk gitu ya. Hati-hati. Untung yang kebakaran Riau ya, yang dibakar cuman semak belukar ya. Kalau Aceh yang kebakaran bahaya. Saya nggak kebayang gitu kan. Oke. Indah semua. Kemudian efeknya hampir sama sebetulnya ya. Oke, kemudian kokain. Kokain itu jenis narkoba yang berasal dari tanaman Erythrocylon, koka ya, dari Amerika Selatan ini. Nah, ini bukan dari tempat kita. Nah, ini juga dampaknya luar biasa ya. Membuat kita sering gelisah ya, kejang-kejang sampai kejang-kejang. Yang terakhir tuh saya lupa yang membuat pemakainya seperti zombie itu. Apa namanya itu? Sempat viral kemarin tuh ya. Dan itu betul itu. Ya, itu benar berita itu. Ya. Ternyata sudah diolah-olah gitu ya. Kemudian ada LSD namanya. Ini tergolong narkoba yang bisa membuat halusinogen. Jadi orangnya berhalusinasi ya. Akhirnya sering berhalusinasi ya. Kalau dia ketemu pohon, diajaknya pohon tuh ngobrol gitu ya. Kalau dia lagi pakai itu. Jadi efeknya kayak orang gila, schizophrenia kemarin yang kita bahas gitu ya. Kemudian persepsinya juga terganggu gara-gara ini. Karena cara berpikirnya, sistem sarafnya kacau. Ya, Anda lihatlah pecandu-pecandu itu kan kacau dia tuh. Kemudian opium. Ya, opium itu narkoba yang berbentuk bubuk. Ya, ini dihasilkan dari tanaman yang bernama Papaver somniferum. Ya, biasanya untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, oke, jadi memang efeknya itu kalau kita simpulkan ya, menenangkan, membuat berhalusinasi, menghilangkan rasa sakit, membuat orang ngeflay, nyaman gitu ya. Efeknya seperti itu. Jadi biasanya memang orang-orang yang memakai ini orang-orang yang bermasalah hidupnya. Kalau orang sehat biasanya tidak mau dia. Ya, orang sehat tidak mau dia. Nah, kemudian ada jenis penyalahgunaan yang kedua, yaitu alkohol ya. Penyalahgunaan alkohol. Nah, ini biasanya berupa minuman. Nah, alkohol ini ternyata tidak hanya berbentuk yang ya berbentuk botol minuman itu saja ya, tapi ternyata kandungan alkohol ini ada di banyak buah-buahan ya, seperti durian, kemudian ubi itu ada, kalau sudah difermentasi di situ muncul alkohol. Kemudian ketan hitam itu ada alkoholnya setelah difermentasi. Kemudian manggis ya. Nanti cobalah makan durian sambil makan manggis kalau nggak teler ya. Nah, itu contoh buah-buahan atau tanaman yang mengandung alkohol. Nah, tapai itu kan juga tuh, tapai dari ubi itu ya. Itu juga mengandung alkohol. Nah, alkohol ini dalam hukum ya secara syariat itu baik sedikit maupun banyak haram ya. Qalilu haram wa katsiru haram ya, sedikitnya haram, banyaknya
haram itu alkohol. Ini Anda mau meneguknya sesendok atau setong sama saja haram hukumnya. Ya, cuman efeknya nanti berbeda. Yang nengguk sesendok ya paling ya panas-panas dingin telinganya. Kalau setong ya mati sekalian gitu ya. Nah, ini bedanya. Jadi untuk alkohol seperti itu ya. Cuman alkohol ini dia menjadi haram kalau dikonsumsi. Kalau zatnya itu tidak haram. Jadi perintah larangan ya, larangan tentang khamr ini itu di dalam Quran ada 3 tahap. Tahap pertama itu disampaikan bahwa di dalam khamr itu ada manfaatnya sedikit tapi mudaratnya lebih banyak. Itu yang pertama ayat yang turun. Belum diharamkan secara tegas. Yang kedua turun ayat yang lebih tegas, agak tegas ya. La taqrabus shalah wa antum sukara ya. Jangan dekati tempat salatku sedangkan kamu dalam keadaan mabuk agak keras. Belum diharamkan. Yang ketiga baru haram secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu. Haram. Nah, ketika turun perintah yang ketiga ini, maka para sahabat yang waktu itu punya alkohol di rumahnya, termasuk kalau saya tidak salah Umar bin Khattab, dibuang khamrnya itu semua di jalan-jalan Madinah. Sehingga jalan-jalan Madinah pada waktu itu penuh dengan khamr. Nah, ketika sahabat mau sholat, mereka menginjak khamar itu dan baju mereka kena khamar. Dan mereka sholat dalam keadaan bajunya ada khamarnya. Ya, jadi khamar itu secara zat suci, tapi kalau dikonsumsi jadi haram. Beda dengan babi. Kalau babi anjing itu memang zatnya haram. Apalagi kalau dimakan gitu ya. Nah, khamar itu ada manfaatnya dalam agama kita diakui ya. Dalam Quran disebutkan, tapi sedikit. Nah, termasuk untuk tadi membersihkan luka ya, untuk apa lagi, anestesi bisa juga tuh ya. Ya, emang ada beberapa manfaatnya gitu ya. Nah, cuman jelas lebih banyak mudaratnya. Ada penggunaan alkohol secara berlebihan ya, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan ini bisa berdampak pada kehilangan kesadaran ya. Nah, orang yang minum alkohol itu ternyata lebih berbahaya daripada orang yang berzina. Dalam agama kita dijelaskan. Lebih bahaya daripada orang yang membunuh. Kalau membunuh dia sudah bunuh selesai. Kalau zina, habis zina selesai. Tapi kalau dia minum alkohol, bisa membunuh, bisa berzina. Ada kan? Dalam hadis ceritakan. Jadi dia disuruh pilih. Mau pilih bunuh, zina, atau minum alkohol gitu ya. Pilihnya minum alkohol. Karena menurutnya kan cuma dirinya yang rusak ya. Ternyata setelah minum nampak wanita, pengen. Habis itu kepikiran bahaya nih kalau ketahuan, dibunuh, selesai semuanya. Ketiga-tiganya berlaku gitu ya. Tapi kalau membunuh orang selesai sudah. Zina juga begitu, selesai sudah. Tapi alkohol dampaknya luar biasa karena merusak akal. Nah, ini bahayanya alkohol. Gitu ya. Kemudian ada jenis ketergantungan yang ketiga yang ini banyak orang tak tahu dan mungkin kalian baru dengar gitu ya. Ada namanya overeating ya. Jadi kebanyakan makan. Jadi ketergantungan terhadap makanan yang akibatnya obesitas. Ini juga termasuk ketergantungan. Ada bocah siapa kemarin yang gendutnya luar biasa itu kemudian dilatih oleh Aderai jadi kurus dia. Saya lupa namanya itu. Arya, Pak. Nah, Arya. Itu kan Arya. ya, itu kan karena overeating itu ya. Jadi ketergantungan untuk makan. Jadi kalau tak makan tak bisa dia. Ya, kalau ada makanan dekatnya dimakan semua. Ya, taruh rangga depannya makannya itu ya. Nah, ini juga termasuk ketergantungan. Kemudian ada lagi jenis ketergantungan apa? Satu lagi judi. Nah, judi. Judi ini juga termasuk adiktif ya. Bisa menimbulkan kecanduan. Makanya kata Bang Roma, apa kata Bang Roma? Jangan berjudi ya. Judi itu bahayanya besar. Oke. Kemudian sebetulnya banyak ya. Yang sekarang lagi apa tuh TikTok itu ya atau game online itu temuan terbaru ya. Ya itu termasuk adiktif gitu. Dia bukan berupa zat makanan atau minuman tapi berupa apa namanya itu? Rangsangan, stimulan. Ya, kan banyak tuh ya. Kemarin kita lihat gara-gara diambil HP-nya, itu dia perilakunya berubah ya. Dia nggak bisa mengendalikan tangannya untuk seperti orang main game itu atau main TikTok.
sindrom TikTok ya, sindrom game online dan seterusnya itu. Perempuan biasanya ada sindrom eksibisionisme. Ini juga ada yang ketergantungan. Laki-laki juga begitu. Jadi perempuan yang sering menampakkan auratnya, membuka auratnya, itu bisa jadi sindrom, dia ketergantungan. Ada kecanduan untuk menampakkan itu kemudian. Nah, ini yang sering tak kita sadari. Ya, kalau narkoba dan sejenisnya itu kita sudah paham ya. Oke. Nah, kemudian terapinya gimana Pak? Banyak terapi yang bisa dipilih ya. Tapi sejauh yang saya ketahui, yang lebih efektif dan banyak digandrungi oleh para mantan ini adalah terapi secara Islami ya. Di Suroloyo ada pesantren Suroloyo. Saya lupa Abah Hanom atau siapa apa ini ya tuh pengasuhnya. Itu di sana orang-orang yang kecanduan, yang mantan-mantan pecandu ini diterapi di situ hanya dengan ibadah. Termasuk Sumanto pun di sana. Coba, Sumanto kecanduan apa? Kecanduan membunuh. Ya. Kanibal, Pak. Kanibal. Makan. Itu bisa diterapi ya dengan pendekatan agama spiritual. Ya, jadi ada orang tuh setiap jam 3 tuh dimandikan. Nah, orang yang pecandu ini biasanya dia takut air tuh. Makanya jarang mandi, baunya luar biasa. Jadi kalau dekat-dekat teman, kalau agak bau dikit, nah hati-hati ya. Lain baunya nih ya. Oke, ini karena jarang mandi, takut air dia. Ya, kemudian sering menyendiri ya. Ini dampak psikologisnya, penyimpangan pada perilakunya. Nah, jadi kawan-kawan, seperti itulah gambaran gangguan adiktif ini. Jadi mungkin yang banyak sekarang itu gangguan ini ya, yang banyak dibandingkan gangguan-gangguan yang lain, skizofrenia, GAD dan seterusnya. Yang paling banyak adalah kita sekarang darurat narkoba gitu sekarang. Darurat zat adiktif ini. Oke. Bahkan zat adiktif ini kita bisa jumpai di mana saja. Datang ke apotik, bisa Anda data berapa banyak zat adiktif di situ. Makanya kalau pecandu-pecandu itu tahu, mereka tinggal ke apotik, diramu sendiri kalau bisa gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, pesan saya, jaga ya, jangan sampai ada yang terperosok ke lingkungan ini ya. Nah, kalau lingkungannya seperti itu ya Anda pandai-pandailah jaga diri. Ya, karena sekarang di mana-mana ada. Ya, di jalan tuh tanpa kita sadari di samping kita tuh ada yang candu. Itu kan nggak nampak dia. Kalau dia pas lagi normal tak nampak, tapi pas dia lagi apa istilahnya itu? Ketergantungan itu ya. Itu nampak dia. Nah, nanti sering-sering dengar Aisyah Dahlan tahu nanti ciri-cirinya tuh. Kadang dia gosok-gosok hidungnya, kadang kalau diajak ngobrol dia nggak mau menatap ke mata gitu ya. Kemudian bicara kadang nyambung, kadang enggak gitu. Karena urat apanya putus. Oke, jadi ada yang konslet gitu ya. Nah, maka hati-hati. Kemudian sebagai calon konselor, nah, banyak terapi pilihan yang bisa kalian lakukan dan saya sarankan terapi yang Islami. Karena yang Islami itu lebih menenangkan dan permanen sembuhnya dibandingkan yang tadi. Hipnosis yang disampaikan Rangga tadi itu hanya sementara. Ya, sementara. Ya, tidak bisa permanen. Karena itu bukan muncul dari kesadaran. Ya. Tapi kalau spiritual, pendekatannya spiritual, keagamaan, kita menyadarkan orang tersebut. Nah, kemudian dia berupaya secara kuat, sekuat tenaga untuk sembuh gitu ya. Nah, dan di balik itu dia punya keyakinan yang semakin bertambah, semakin kuat dengan agamanya. Ya. Kalau orang taat mustahil dia melakukan itu. Ya, kaidahnya begitu ya. Orang yang biasa terjerumus ke situ adalah orang yang tidak taat, orang yang jauh dari agama, jauh dari Allah. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia dekat, dia nggak mungkin seperti itu. Contoh aja lah sholat. Gitu. Pernah saya sampaikan kan, kata Nabi sholat itu benteng ya, benteng kalian, tameng kalian. Contoh nih Rangga, habis dari masjid tiba-tiba datang Hasan, enggak diskotik yuk. Pasti mikir-mikir lah tuh. Wah enggak, saya habis sholat masa diskotik. Kan enggak lucu kan pakai sarungan ke diskotik. Itu contoh bahwa ternyata ibadah kita ini bisa membentengi kita, bisa menjadi tameng gitu. Makanya yang merantau, yang jauh dari orang tua, sholat ya. Sholat itu tameng, sholat itu benteng pertahanan kita. Ya. Oke, baik. Saya kira itu saja untuk review saya, sudah zuhur ya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Ya, jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu kalau kita masih dipertemukan di
semester. Pak, saya mau tanya sebentar sedikit aja, Pak. Oke, silakan. Jadi Pak kan tadi Bapak bilang di buah-buahan, di apa, di durian, di manggis itu ada itunya Pak, ada zat adiktifnya. Jadi nggak boleh dimakan Pak. Alkoholnya. Boleh, boleh. Itu kan kadar. Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau ya kan kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Kalau makan durian 10 buah seorang diri satu kali duduk, nah itu namanya berlebihan dan ini bahaya. Jangan pernah dicoba ya. Ada kawan saya pernah coba semalam itu tidurnya mana dalam bak mandi, saking panasnya badannya. Nah, dia makan durian 10 buah sekali duduk. Malam tuh tidurnya nggak di kasur, di dalam bak mandi, diisi air. Ini kejadian betul kawan saya. Panas badannya. Karena memang efeknya luar biasa. Apalagi kalau dicampur sama manggis, ya campur lagi sama yang lain gitu. Ini efeknya luar biasa. Papai. Ya, itu ya. Jadi boleh ya, karena kadarnya sangat sedikit sekali, selama tidak berlebihan. Oke, itu ya. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih moderator, terima kasih presentator, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.